Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dengan channel Pena Guru PAI, dan kita pada hari ini akan belajar tentang kandungan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13 yang merupakan materi mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 semester 2. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa agar ilmu kita menjadi berkah, bermanfaat, serta sekalian meneguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita angkat kedua tangan kita dan tundukkan kepala kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak sekalian, Quran Surah Al-Hujurat merupakan surah urutan 49, terdiri dari 18 ayat dan termasuk dalam golongan surah Madaniyah. Dan Surah Al-Hujurat berada pada juz ke-26. Sebelum kita membahas tentang pesan pokok dalam Surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13, mari kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'da dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, karena sebagian berprasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
Pesan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13. Ya. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berjenis kelamin laki-laki, perempuan, kemudian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ternyata tujuannya adalah mereka untuk saling mengenal. Jadi ternyata kalau kita selama ini melihat manusia, kenapa kok berbeda-beda bentuknya? Kenapa ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang merah, ada yang pucat, ya ada yang keriting, ada yang lurus, ya. Ternyata itu semua adalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa taala. Bukan keinginan masing-masing manusia. Ya, tujuannya adalah untuk saling mengenal. Maka dari itu, sikap kita ya, ketika melihat perbedaan-perbedaan seperti itu, maka kita harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Dimanapun dan kapanpun dan siapapun. Kemudian bersikap toleran kepada sesama. Jauhi sikap rasis, ya, melihat orang beda sukunya, beda rasnya, beda kulitnya, lantas kemudian kita benci, tidak boleh, ya, karena seseorang ketika misalnya dilahirkan, mohon maaf, bersuku Jawa, ya, itu bukan keinginannya, emang itu adalah qadarullah, dia dilahirkan dari orang tua bersuku Jawa, ya. Ada lagi yang dilahirkan misalnya di bagian timur Indonesia, itu juga bukan keinginannya, ya. Jadi itu semua adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita hargai. Kemudian di dalam Islam ukhuwah itu ada 3. Yang pertama ukhuwah Islamiyah, ikatan sesama saudara muslim atau sesama orang yang beragama Islam. Kemudian ukhuwah wataniyah, ya, hubungan antara sesama anak bangsa. Dan yang ketiga adalah ukhuwah basyariyah, hubungan, ya, atau kekeluargaan, ikatan sesama anak manusia atau keturunan dari Bani Adam. Jadi kalau misalnya dia beragama Islam, kita harus hormati dia karena dia juga adalah saudara kita. Kemudian misalnya dia bukan beragama muslim, kita juga tetap harus hormati dia karena kita punya hubungan ukhuwah wataniyah karena dia sama-sama warga negara Indonesia. Kalau dia bukan beragama Islam, kemudian bukan juga orang Indonesia, kita juga tetap harus menghormatinya karena kita punya ikatan sebagai ukhuwah basyariyah, ikatan sebagai sesama anak manusia atau manusia dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian apa pesan pokok surah Al-Hujurat yang ke-13 yang kedua? Allah menyatakan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kita adalah yang paling bertakwa. Takwa sudah sering kita jelaskan, yaitu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Takwa secara bahasa itu takut akan siksaan Allah dan takut akan keagungan Allah yang maha agung, maha perkasa, dan maha kuasa. Nah, ada yang menarik yang ingin Bapak sampaikan pada kesempatan ini, bahwa Allah begitu adil menetapkan level orang yang paling mulia di sisinya itu adalah takwa. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling tampan, yang paling cantik, yang paling tinggi, ya. Karena kalau itu dijadikan sebuah standar, ya, maka pasti ada orang yang dirugikan. Tapi Allah menetapkan orang yang paling mulia di sisinya adalah orang yang bertakwa. Ketakwaan adalah sebuah standar, ya, sebuah level yang dapat diraih oleh siapapun,
ulama bisa menjadi takwa? Sangat bisa. Kiai bisa meraih takwa. Si kaya bisa meraih takwa. Si fakir bisa meraih takwa. Si miskin bisa meraih takwa. Ya, pengusaha bisa meraih takwa. Pemulung bisa meraih takwa. Ya, karena pada dasarnya ketakwaan tidak membutuhkan materi. Ya, untuk mencapai level takwa hanya butuh keikhlasan. Ya, butuh niat, butuh istiqamah. Ya, untuk tetap mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka mari kita bersama-sama untuk berlomba-lomba untuk mencapai orang-orang yang mutakin, sehingga kita insya Allah menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami, bermanfaat, serta mampu kita praktikkan dan mengambil manfaat dari apa yang kita pelajari hari ini. Mari kita tutup perjumpaan ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.